buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Sungguh besar, sungguh indah. Kiara la bara la bara la bara la bashini ara la kana la masu. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiara la bara la bara la bara la bashini tekara la ba. Oh Tuhan, ini hidup kami. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Kiara la bakara la bara la bashini ara la. Kiara la 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 bashini. Kami percaya Tuhan, Kau hadir pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah kami dimanapun kami berada saat ini. Oh, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, Raja kami. Kau Tuhan yang berdaulat atas setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, hari demi hari Tuhan, dalam setiap waktu kami. Pertolongan-Mu selalu nyata Tuhan untuk setiap kami. Tidak pernah Tuhan Kau biarkan kami berjalan sendiri. Oh, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku
Terima kasih buat kasih-Mu yang selalu menerangi setiap langkah kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, ku berserah, hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih lagi kita puji nama Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah dan kami percaya, sebab hanya Yesus Kau penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kita sembah Tuhan. Oh, Kau yang tahu setiap apapun ya Tuhan, dalam setiap hidup kami. Saat kami berjalan, saat kami duduk dan berdiri, bahkan setiap saat kami berbaring, Kau tahu setiap isi hati kami. Kau tahu setiap isi pikiran kami. Sebab itu Kau tahu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih-Mu yang menerangi setiap langkah kami. Tak perlu kami takut menghadapi apapun, tak perlu kami merasa khawatir, sebab Tuhan selalu bersama kami. Kau Tuhan yang sanggup pulihkan setiap hidup kami. Kami serahkan segala apapun dalam setiap hidup kami kepadamu ya Tuhan. Oh, mari naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan-Nya begitu luar biasa dalam setiap hidup kita. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Oh Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah kehidupanku. Pertahananku, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamat kami ya Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Engkau Tuhan, di atas segalanya.
Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Hanya Kau Tuhan yang layak disembah, dan hanya Kau Tuhan yang layak untuk dipuji. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tahukah saudara bahwa pandemi yang lebih parah daripada COVID akan datang? Bukankah pada waktu pandemi yang lalu Tuhan sudah berbicara kepada gerejanya, kepada kita semuanya, bahwa akan datang pandemi yang lebih hebat dan lebih besar daripada COVID-19. Pada waktu COVID yang kedua ini datang, kita akan melihat ternyata COVID-19 tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pandemi yang akan datang. Kenapa semuanya itu harus terjadi? Di dalam Keluaran 8 ayat 23 berkata begini, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Jadi Tuhan berkata bahwa sebab Tuhan akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Firaun. Pada waktu pandemi atau goncangan-goncangannya terjadi di dunia ini, harus terjadi. Justru disitulah Tuhan ingin menunjukkan bagaimana Tuhan akan melindungi umatnya, supaya terjadi perbedaan antara umatnya dan yang bukan umatnya. Jangan berpikir yang disebut umatnya di sini adalah orang Kristen, karena tidak semua orang Kristen adalah umat Tuhan, tetapi umat Tuhan adalah mereka yang hidup dan tinggal di dalam Yesus, yang percaya. Tetapi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan mereka, itulah umat Tuhan. Kemungkinan besar ada banyak orang yang memperkirakan bahwa pandemi yang kedua akan terjadi tahun depan, yaitu 2025. Tetapi kita tetap bisa berdoa supaya itu bisa tertunda. Firman Tuhan berkata bahwa dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Si jahat itu tidak pernah merancangkan yang baik, tetapi yang buruk. Karena Alkitab sudah berkata bahwa iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Tujuan iblis selalu ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Rancangan iblis tidak pernah ada yang baik. Dia selalu merancangkan kehancuran dan kematian, bahkan kebinasaan. Iblis mencuri. Iblis selalu ingin mencuri damai sejahtera, mencuri kesehatan, mencuri sukacita. Dan dia ingin menghancurkan dan membunuh banyak orang supaya mereka tidak sempat untuk bertobat dan menerima Yesus di dalam hidupnya. Alkitab juga berkata bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Virus itu buatan manusia, supaya mereka bisa menjual vaksin atau menjual obat-obat untuk menangkalnya. Sama dengan orang menciptakan sebuah virus untuk dia kemudian menjual obat penangkalnya. Orang akan menciptakan virus untuk menyerang internet supaya mereka kemudian menjual penangkalnya dan sebagainya, karena Alkitab sudah berkata cinta akan uang adalah akar dari segala macam kejahatan. Apakah pandemi ini nanti adalah monkeypox? Kemungkinan itu bukan. Monkeypox adalah penyakit untuk menyerang, untuk sebuah pembukaan, untuk sebuah pandemi yang lebih besar. Kalau Tuhan katakan bahwa pandemi ini akan menjadi pandemi yang lebih parah daripada pandemi COVID-19, maka ini benar-benar parah. Pandemi yang akan datang ini begitu parahnya sampai kita melihat bahwa COVID-19 itu ternyata nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pandemi yang akan datang. Padahal pada waktu COVID-19 itu kita semuanya, seluruh dunia melihat ini adalah sebuah pandemi yang sangat mengerikan, sangat parah, sangat menakutkan, bahkan telah
merenggut banyak jiwa. Tetapi di pandemi yang akan datang, akan merenggut lebih banyak jiwa. Pandemi yang akan datang akan memakan 350 juta jiwa. Pandemi yang akan datang akan mengakibatkan 350 juta jiwa binasa. Amos 3 ayat 7 berkata, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Kenapa Tuhan memberikan karunia nabi-nabi kepada gerejanya? Karena Tuhan sedang mau berbicara kepada gereja apa yang akan terjadi ke depan supaya kita bisa mempersiapkan diri. Pandemi yang akan datang jangan disambut dengan ketakutan, tetapi dengan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan hikmat itu datangnya dari Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu yang terjadi, walaupun itu adalah reka-reka dari si jahat, reka-reka dari iblis, atau reka-reka dari musuh kita, baik itu mau manusia atau dari setan sekalipun, Allah itu akan turut bekerja membuat segala sesuatu yang buruk, rancangan buruk itu menjadi kebaikan. Tapi tidak untuk semua orang, tetapi bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi, apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita? Satu, jadilah orang yang mengasihi Tuhan. Menjadi orang yang selalu mencari keintiman dengan Tuhan. Karena pada waktu kita mengasihi Tuhan dan punya keintiman dengan Tuhan, segala yang ditempa oleh musuh kepada kita akan Tuhan rubah menjadi berkat. Pandemi COVID-19 kemarin, ada banyak orang yang kemudian berguguran. Usaha mereka, ekonomi mereka berguguran, bahkan iman mereka, dan sebagainya. Tetapi ada banyak orang yang justru menjadi bilioner-bilioner baru pada waktu terjadi COVID-19. Pada waktu COVID-19, ada banyak anak-anak Tuhan yang dulunya tidak dikenal, tiba-tiba mereka bermunculan, dan suara kenabiannya, dan mereka dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil lewat media. Ada banyak kegerakan-kegerakan yang muncul justru pada waktu ada pandemi COVID-19. Ya, hal-hal yang tidak pernah terpikirkan, hal-hal yang tidak pernah timbul di hati manusia, tidak pernah timbul di dalam pikiran kita, itu semua yang terjadi. Demikian juga dengan pandemi yang akan datang. Bagaimana kita menyingkapinya? Satu, menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Karena sekali lagi firman Tuhan tadi berkata, Tuhan akan mengubah segala sesuatu untuk menjadi kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita harus menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kita justru menjadi orang yang mencari Tuhan. Tadi pagi di mesbah doa pagi kita membahas bagaimana kemenangan kita dimulai dari lutut kita. Atau kemenangan kita dimulai dari ruang doa. Waktu kita berdoa, berlutut kepada Tuhan, kemenangan sudah ada di tangan kita. Demikian juga di dalam setiap masa yang harus kita hadapi. Kedua, kita harus menghadapi segala sesuatu dengan bijaksana. Kalau saat ini saudara bisa bekerja, kalau saudara saat ini bisa mencari uang, maka lakukanlah itu dengan segiat-giatnya. Karena ada masanya saudara tidak bisa bekerja. Mungkin pada waktu pandemi yang akan datang ini membuat kita tidak bisa bekerja lagi seperti pada masa pandemi yang lalu. Itu sebabnya hiduplah dengan bijaksana. Jangan membelanjakan uang saudara untuk hal-hal yang tidak perlu. Jangan membelanjakan uang saudara hanya untuk flexing, untuk barang-barang yang nantinya tidak berguna. Karena yang paling dibutuhkan manusia adalah makanan, minuman, dan tempat tinggal. Jadi, belanjakan uang saudara untuk hal-hal yang perlu, hal-hal yang saudara butuhkan saja. Jangan sibuk untuk membeli asuransi bagi saudara yang tidak punya asuransi. Karena ada saatnya asuransi-asuransi itu tidak akan mengembalikan uang saudara. Lebih baik kita hidup dengan bijaksana, menjaga kesehatan, menjaga makanan kita, menjaga jam tidur kita, berolahraga,
Dan kita menjadi orang yang bersukacita karena sukacita adalah obat yang manjur. Karena hati yang gembira adalah obatnya manjur. Dan kita terus ada di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhanlah tempat yang paling aman. Dan jangan sekali-sekali saudara menambah hutang atau mengambil hutang di KPR atau mengambil hutang bank. Karena bank-bank pun akan banyak yang mengalami kolaps. Lebih baik saudara menyimpan uangmu dalam bentuk cash daripada saudara mengumpulkan barang-barang yang tidak berguna. Karena pada waktu pandemi datang, mungkin ada banyak harga yang harus jatuh. Mungkin tanah, mungkin rumah, mungkin perusahaan, semuanya pada jatuh. Sehingga pada waktu Tuhan berkata untuk kamu membeli, maka belilah. Karena di dalam setiap goncangan, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Dan hanya orang-orang yang hidup dengan bijaksana dan siap, mereka yang akan bisa naik. Pada masa-masa kegelapan pun, dia akan muncul sebagai terang. Justru pada masa pandemi inilah akan banyak terjadi roda perputaran. Ada orang-orang yang diangkat oleh Tuhan, dan ada orang-orang yang jatuh. Virus yang akan datang ini akan banyak menyerang anak-anak dan orang-orang dewasa yang obesitas. Itu sebabnya kita mulai menjaga kesehatan keluarga kita. Karena memang tujuan virus ini diberikan adalah untuk orang-orang yang obesitas, karena bagi mereka, bagi bangsa-bangsa yang menyetujui virus ini untuk disebarkan adalah karena selama ini orang-orang yang obesitas, yang sakit-sakitan, mereka semuanya menghabiskan uang negara. Ada beberapa negara maju yang memberikan biaya pada warganya yang sakit, sehingga itu akan menghabiskan banyak anggaran negara. Itu sebabnya virus ini memang disebarkan sebagai salah satu cara bagi mereka untuk membunuh warganya yang bisa menghabiskan uang negara. Karena di negara-negara maju, banyakkan negara-negara maju adalah memberikan perlindungan kesehatan kepada warganya yang sakit, sehingga negara akan banyak mengeluarkan biaya. Itu sebabnya bagi mereka orang-orang yang obesitas yang kedepannya bisa banyak membuat negara mengeluarkan dana untuk penyakit-penyakit mereka, itu sebabnya virus ini diciptakan. Jangan membuka bisnis yang saudara perkirakan itu bisa menekan saudara dan yang tidak akan bisa saudara handle dan bisa jatuh. Pandemi yang akan datang mengakibatkan politik dan ekonomi semuanya akan mengalami kehancuran. Itu sebabnya kita semuanya harus bisa melindungi diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan dari manapun. Tetapi kabar gembiranya adalah kita punya Yesus. Sekali lagi, peperangan kita harus dimulai dari ruang doa. Pada waktu kita menang di ruang doa, maka kemenangan itu sudah kita pegang. Keluar dari ruang doa, kita sudah tahu, kita sudah ada di dalam kemenangan. Jangan menjadi orang yang konsumtif, tetapi persiapkan uang saudara untuk membeli hal-hal yang berguna, yang berharga. Saudara bisa menyimpan cash atau menyimpannya dalam bentuk emas. Yang jelas, jangan menambah hutang kalau saudara sekarang sudah punya hutang. Dan kalau saudara tidak punya hutang, jangan mempunyai hutang. Lebih baik saudara pegang keuangan saudara. Pada waktu krisis terjadi, karena pandemi akan mengakibatkan krisis, maka ada banyak barang, banyak rumah atau tanah, atau saham, apapun yang akan drop harganya. Itulah kesempatan bagi saudara untuk membelinya. Dan firman Tuhan tadi berkata bahwa sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Tuhan itu tidak akan membiarkan saudara di dalam kebingungan. Orang yang bisa mengucap syukur kepada Tuhan, tenang dan mempercayai Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh anak-anaknya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi Tuhan selalu menyertai kita karena perlindungan kita adalah Tuhan. Dan Alkitab berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Pegang itu sehingga kita tetap kuat. Tetap doakan keluarga karena kita juga tidak mau kehilangan keluarga. Mati adalah keuntungan bagi kita yang mati, tetapi seringkali kalau kita ditinggal, kita tidak siap, kita mungkin sedih, kita mungkin kehilangan. Itu sebabnya tetap berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi adalah kita percaya itu adalah rancangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kita.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, walaupun masa pandemi akan datang kembali dan dikatakan bahwa itu lebih hebat daripada COVID-19. Tetapi kami percaya di dalam Engkau Tuhan, justru pada waktu kegelapan, di situ terang kami menjadi nyata. Engkau akan menyatakan perbedaan antara anak-anak Tuhan dan orang yang tidak percaya. Inilah waktunya Tuhan Yesus, Engkau membuat perbedaan seperti pada waktu bangsa Israel berada di Mesir. Engkau melakukan perbedaan. Orang Israel Tuhan ada di dalam keamanan. Mereka tinggal di Goshen yang dilindungi oleh Engkau sendiri dan para malaikat Tuhan. Kami percaya setiap masa adalah Engkau izinkan terjadi untuk menyatakan keajaiban-Mu. Di masa-masa itulah justru kami semuanya akan melihat keajaiban dan perjalanan bersama Tuhan. Kami akan melihat bahwa Engkau begitu nyata. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk semua yang hadir. Biarlah Tuhan, setiap orang Tuhan mulai intim dengan Tuhan. Karena kami percaya kemenangan kami ada pada Tuhan. Kemenangan kami dimulai dari ruang doa. Kami tahu Tuhan, pada waktu kami punya hubungan intim dengan Engkau, tidak ada yang dapat kami takutkan lagi. Karena Engkau akan membuat perbedaan antara orang-orang yang tidak mengandalkan Engkau dan mereka yang mengandalkan Engkau, karena Engkau Allah yang adil. Kami bersyukur, berikan kami hikmat, sehingga kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Biarlah hidup kami Tuhan penuh dengan rasa syukur dan penuh dengan rasa cukup, sehingga kami dapat membelanjakan keuangan kami dengan bijaksana. Dan tolong kami Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami kekuatan, sehingga pada masa-masa ini Tuhan kami dapat bekerja dengan baik, dan Engkau memberkati kami dengan kelimpahan. Baik itu hikmat, sukacita, kesehatan, juga finansial. Sehingga pada waktu kami memasuki masa pandemi, kami sudah di dalam keadaan yang sudah dipersiapkan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu lagi besok pagi di ibadah Mezbah Doa jam 6 waktu Indonesia bagian. Tuhan Yesus memberkati.